Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda pembelajar dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita belajar bersama yuk. Mudah-mudahan ayah bunda gak pernah bosan untuk belajar. Sama-sama belajar, sama-sama saling memenuhi pundi-pundi keilmuan kita dalam mendampingi buah hati kita tercinta, tentunya menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua. Jadi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan semangat yang membara, sehingga nantinya kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, malam hari ini saya tiba-tiba ingin saja berbagi ketika membaca sebuah buletin yang ditulis oleh Profesor Dr. Ratna Megawangi. Beliau adalah seorang tokoh yang mendirikan Indonesian Heritage Foundation. Beliau seorang penggiat pendidikan karakter. Dan banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang menginspirasi dan banyak sekali memberikan perubahan yang signifikan dalam untuk guru-guru, terutama dalam memberikan pola asah kepada anak-anak kita. Nah, saya hari ini akan membahas tentang tulisan beliau yang berjudul Kesalahan Orang Tua Mendidik Anak. Nah, ini saya nilai penting sekali, terutama untuk saya ya, yang tidak bosan-bosannya mencari terus apa sih yang menyebabkan atau kendala-kendala yang sering akhirnya mengakibatkan anak-anak kita ini tidak mendapatkan yang terbaik gitu ya. Nah, di sini ada 6 kesalahan orang tua. Nah, yang pertama ini adalah kurang menunjukkan ekspresi kasih sayang baik secara verbal maupun fisik. Jadi kita kerap kali tidak menunjukkan ekspresi kasih sayang, tidak melakukan kontak fisik, kemudian kontak mata, kemudian verbal ya, sering bercerita, menyanyi bersama anak-anak, bermain, kemudian memeluk mereka, memberi usapan kasih sayang, memberikan pujian, penghargaan, dan yang lain-lain. Ini seringkali kita mengabaikan hal yang begitu penting yang memang untuk anak usia dini ini yang pokok, kebutuhan yang paling utama. Ibaratkan kebutuhan pokok manusia, kasih sayang ini adalah kebutuhan pokok untuk anak-anak kita di usia dini. Kemudian yang kedua adalah kurang meluangkan waktu yang cukup untuk anak. Nah, ini tidak hanya terjadi pada bunda atau ayah yang bekerja di luar, tapi seringkali juga dialami oleh ibu-ibu yang stay di rumah gitu ya, ibu rumah tangga. Biasanya kita kerap kali tidak meluangkan waktu khusus untuk anak-anak kita bercengkrama, bercerita, kemudian mendengarkan apa yang mereka ceritakan, kemudian saling memberikan pujian, saling memberikan ucapan-ucapan yang mendukung ya setiap kegiatan yang dia lakukan misalkan. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Jadi quality time ini harus berbanding lurus dengan kuantitas. Tentunya ketika quality time ini diberikan, tentunya membutuhkan waktu yang cukup juga gitu. Tidak sekedar pertemuan yang berkualitas, tapi pertemuan yang diberikan waktu yang cukup, kemudian yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah bersikap kasar secara verbal, misalnya menyindir, mengecilkan anak, berkata kasar, sehingga anak-anak seringkali minder. Misalkan seperti ini, kamu ini mesti nggak bisa, kamu ini selalu nggak bisa, kamu ini
males, kamu ini bodoh, kamu ini eh, nggak ngerti-ngerti dan sebagainya, yang membuat anak-anak semakin kerdil nyalinya, yang membuat anak-anak semakin tidak percaya diri. Nah, ini seringkali kita tidak menyadarinya, ayah bunda. Kemudian yang keempat adalah bersikap kasar secara fisik, misalnya memukul, mencubit, yang membuat anak-anak tidak apa namanya, yang membuat anak-anak akhirnya merasa bahwa dia harus membalas perlakuan kasar itu akhirnya kepada teman-temannya, kemudian kepada lingkungannya dan sebagainya. Biasanya anak-anak yang sering dicubit, sering dipukul, ini akan membalasnya ketika dia bertemu dengan teman-temannya. Kemudian yang kelima, terlalu memaksa anak untuk menguasai kemampuan kognitif secara dini. Nah, salah satunya dengan memasukkan anak ke sekolah formal, misalkan sekolah TK itu nggak penting kok, langsung aja, toh nanti di SD juga diajarin membaca gitu ya, membaca, menulis yang kemampuan yang memang belum waktunya untuk diberikan kepada anak-anak. Nah, ini 6 kesalahan yang ditulis oleh beliau. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar ya, menjadi muhasabah diri bahwa kesalahan-kesalahan yang kerap kali kita lakukan yang terlihat sepele ini ternyata berdampak besar. Nah, ini salah satunya ya, saya akan membacakannya. Jadi anak akan menjadi cuek, menjadi acuh tak acuh, tidak butuh orang lain, kemudian serta sulit menerima persahabatan. Hal ini terjadi karena sejak kecil ia memendam kemarahan, rasa tidak percaya, dan gangguan emosi negatif lainnya. Akibatnya saat dewasa ia cenderung menolak orang lain di sekitarnya. Jadi ia kelihatan sangat mandiri tetapi tidak hangat kepada orang lain. Jadi tidak peduli kepada orang lain. Ini dampaknya. Kemudian anak tidak memiliki respon emosi yang positif. Anak yang ditolak sulit memberikan cinta kepada orang lain. Nah, ini ternyata dampaknya besar sekali ketika yang 6 kesalahan tadi kita lakukan kepada anak-anak kita. Kemudian perilakunya agresif, suka menyakiti orang lain baik secara verbal maupun fisik. Kemudian minder, merasa diri tidak berharga dan berguna, selalu memandang negatif lingkungannya, misalkan merasa tidak aman, khawatir, curiga, dan sulit sekali percaya kepada orang lain. Kemudian memiliki ketidakstabilan emosi. Ciri-cirinya ia tidak toleran, tidak tahan terhadap stres, mudah tersinggung, mudah marah, dan sifatnya sering tak terduga. Kemudian memiliki ketidakseimbangan antara perkembangan emosional dan intelektual. Dampaknya bisa berupa mogok belajar, kenakalan remaja, tawuran, dan lain-lain. Dan orang tua yang kurang memberikan rasa aman atau terlalu menekan akan membuat anak tidak terlalu dekat. Ia akan lebih mempercayai teman-temannya sehingga ia mudah terpengaruh pergaulan negatif. Nah, ini buletin yang sangat bagus yang saya rasa perlu saya sampaikan kepada ayah bunda, bahwa ternyata kesalahan yang terlihat sepele ini dampaknya begitu besar ya kepada anak-anak kita. Akhirnya kita tahu kenapa anak kita cuek, kenapa anak kita acuh tak acuh, kemudian kenapa dia suka minder, nggak percaya diri, kemudian kenapa sih anak kita selalu malas aja bawaannya, kemudian kenapa anak kita sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, kemudian dia sering menyalahkan orang lain, dia tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ini ternyata kesalahan-kesalahan pola pengasuhan dan pola pendidikan yang kita berikan waktu kecil, ini banyak yang salah gitu ya. Misalkan seperti yang tadi, kurang menunjukkan ekspresi kasih sayang, pelukan, pujian, penghargaan, kemudian memaklumi kekurangannya, kemudian banyak mendengarkan, memahami, kemudian kita bersikap
seperti sahabat ya, banyak mendengar, kemudian banyak mendukung, memberikan waktu yang cukup untuk kepada anak-anak, kemudian memberikan quality time kepada anak-anak, kemudian sering bercerita ya, sering bersenandung, bercerita, bermain bersama. Ternyata itu efeknya besar sekali, membuat anak percaya diri, membuat anak merasa aman, merasa nyaman, dan akhirnya ketika dia dipenuhi oleh rasa cinta, dia akan menebarkan cinta untuk sesama. Nah, mudah-mudahan tulisan Ibu Ratna Megawangi, tokoh pendidikan karakter sekolah benih semai benih bangsa Indonesian Heritage Foundation ini bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.